Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini bermula di saat siang hari panas yang begitu terik. Saat itu Sabit sedang berjalan, rasa haus yang ia rasakan, dan di saat itulah Sabit bin Ibrahim melewati sungai. Di saat melewati sungai, ia melihat ada sebuah apel yang merah ranum, dan ia mengambilnya dan memakannya. Setelah apel itu dimakannya dan tersisa hanyalah sebelah, baru ia menyadari bahwa buah itu bukanlah miliknya. Karena takut akan dosa yang telah ia lakukan, ia pun bersegera mencari pemilik buah apel untuk meminta agar ia ikhlas. Buahnya dimakan. Ia pun menyusuri sungai untuk mencari pohon dari apel tersebut. Setelah sekian jauh ia berjalan menyusuri sungai, dia pun merasa lega karena telah menemukan sebuah kebun yang begitu luas dan banyak pohon apel. Sabit melihat seorang laki-laki di dalam kebun tersebut. Mungkin dia pemilik apel ini, pikir Sabit. Ia pun menghampirinya dan mengucapkan salam, lalu bertanya, "Apakah engkau pemilik kebun ini? Saya telah memakan apel Anda, untuk itu saya mohon maaf. Sudilah kiranya engkau merelakan apel ini agar halal untukku makan," pinta Sabit. Lelaki tersebut berkata, "Aku bukanlah pemilik apel itu, aku hanyalah seorang penjaga kebun ini." "Baiklah jika demikian, di manakah rumah majikanmu? Butuh waktu sehari semalam untuk tiba ke sana. Perjalanannya pun tidak mudah. Mengapa tidak kau makan saja apel itu? Lagian ia tidak akan memperdulikannya karena hasil kebunnya begitu melimpah ruah," usul si penjaga kebun. "Sejauh apapun rumahnya aku harus tiba di sana, meskipun harus melalui berbagai rintangan. Sebagian apel ini sudah aku telan. Artinya di dalam tubuh ini terdapat makanan yang tidak halal bagiku, karena belum meminta izin kepada pemiliknya." Melihat keteguhan hati Sabit, si penjaga kebun akhirnya memberitahu arah perjalanan menuju rumah majikannya. Sabit berterima kasih atas kesediaan penjaga kebun memberitahu alamat majikannya. Tanpa buang waktu, Sabit pun segera beranjak menuju rumah pemilik buah apel. Perjalanan mendaki dan penuh bebatuan ia lalui. Sungai pun ia seberangi agar ia bertemu dengan pemilik buah apel. Setelah menempuh perjalanan berliku, tibalah ia di depan rumah pemilik buah apel. Ia mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Seorang lelaki tua membukakan pintu untuknya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ada apa anak muda?" Rupanya dialah pemilik kebun tersebut. "Wahai tuan, kedatangan saya ke sini untuk meminta keikhlasanmu atas buah apel yang terlanjur aku makan. Semoga engkau memaafkanku." Sabit menjelaskan apa yang merisaukannya kepada si pemilik kebun. Pemilik kebun menyimak dengan sesama. Lalu ia berkata, "Aku tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putriku dan aku akan menghalalkan apel itu untukmu." Tentu saja Sabit terkejut dengan syarat ini. Haruskah ia menebus kesalahannya dengan pernikahan? Belum habis keterkejutan Sabit, lelaki tua pemilik kebun apel itu melanjutkan, "Putriku bisu, tuli, buta dan lumpuh. Bagaimana? Apakah kamu menyanggupinya?" Sabit makin terkejut. Ia harus menikahi perempuan cacat yang akan mendampinginya seumur hidup. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Jika jalan ini mampu membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus menjalaninya dengan ikhlas. Sabit pun menyanggupinya. Pernikahan pun diselenggarakan. Mempelai wanita menanti di dalam rumah. Saat akad nikah berlangsung, selesai dilakukan akad nikah. Sabit dipersilakan oleh sang mertua untuk menemui putrinya yang kini telah sah menjadi istri Sabit. Ia mengetuk pintu kamar yang ditunjuk
sambil mengucapkan salam. Ketika Sabit hendak membuka pintu kamar, terdengar suara wanita menjawab salamnya. Ia urung masuk ke dalam kamar itu, karena yang ia tahu istrinya bisu, tuli, dan buta. "Oh maaf, aku salah kamar," ujar Sabit. "Kau tidak salah, aku istrimu yang sah," kata wanita di dalam kamar itu. "Silahkan masuk, wahai suamiku." Sabit benar-benar dibuat bingung dengan semua kejadian yang belakangan ini ia hadapi. Rasanya mustahil jika sang pemilik kebun berdusta tentang putrinya. Apa untungnya bagi dia? Ketika Sabit masih berdiri bertegun di depan kamar, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Yang membuka adalah seorang wanita cantik yang sehat walafiat, tanpa cacat, seperti yang dikatakan mertuanya. Ia makin yakin bahwa ini bukanlah istrinya. Sabit bertanya kepada wanita yang berdiri di hadapannya itu, "Jika kau benar istriku, ayahmu berkata bahwa kau buta, tetapi mengapa kau bisa melihat?" "Ayahku benar, mataku buta, karena tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab putri pemilik kebun buah itu. "Lalu mengapa ayahmu mengatakan kamu tuli, padahal kau mendengar salamku?" tanya Sabit kembali. "Itu benar, beliau tahu bahwa aku tidak pernah mau mendengar berita atau cerita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas sang istri. "Kau pun tidak bisu seperti yang dikatakan ayahmu, apa artinya?" "Aku bisu karena tidak pernah mengatakan dusta dan segala sesuatu yang tercela. Aku banyak menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah." "Terakhir, apa maksud ayahmu mengatakan kau lumpuh?" tanya Sabit lagi. "Itu karena aku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dibenci Allah." Betapa bahagianya Sabit bahwa yang dinikahinya sosok wanita soleha yang sempurna fisiknya dan cantik, bagaikan purnama di kegelapan malam. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah ulama yang menjadi imam terbesar bagi umat Islam, yaitu Imam Hanafi atau Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Wallahu a'lam bishawab.